warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat-sehat ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mas Bedu, kok main handphone terus sih? Enggak, baru hari ini doang. Baru hari ini doang, iya. Tapi kenapa? Ini nih Zara nih, Mas Bedu lagi melayani orang yang ini statusnya tuh ngadek terus di sosmed nih. Oh, netizen. Iya. Masya Allah. Terus Mas Bedu apain balasnya? Balas dengan komentar-komentar yang bisa menandingi statusnya yang ngeledek terus nih. Oh, jadi Mas Bedu ngebalasnya ngeledek juga? Enggak, balasnya tuh dengan cara yang elegan gitu loh. Wih, Masya Supaya dia Allah. tahu bahwa dia tuh tidak seenak-enaknya tuh bikin status. Iya, Media benar sosial. sih Mas Bedu ya. Karena kan kalau seandainya segala sesuatu yang baik dibalas dengan baik, Iya. akhirnya juga akan jadi baik. Nah, asalkan jangan sampai tuh orang yang perbuatan buruk kayak gitu, Mas Bedu balasnya juga dengan perbuatan buruk. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas? Tapi kan aku ingin menjadi SJW, Apa itu? Social Justice Warrior. Wow, artinya. Ya orang yang membuat pasukan pembuat keadilan di dalam sosial media gitu loh. Baik, coblos Bedu. Waduh, tajam dong. Nah, tapi iya juga ya. Jadi aku juga takut ya gara-gara akibat komentar-komentar aku juga nanti berpengaruh terhadap kehidupan aku ya. Nanti berbalik loh Mas Berbalik Bedu. ya. Nauzubillah min zalik. Bisa jadi ini bisa jadi apa buah dari perbuatan aku nanti ada resikonya juga ya. Iya dong. Nih, aku Buah balik. dari perbuatan handphone aku ya. Handphone kamu itu. Oh iya. Berarti netizen Waalaikumsalam. aku dong. Waalaikumsalam. Ih, ada yang baru nih. Ini pengantin baru. Yang itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Pengantin baru kayaknya ini nengok deh. Iya. Sama. Nengok. Nengok. Oh. Pengantin baru kalau sekarang kan Assalamualaikum. Waalaikumsalam mah. Ya Allah, ada among tamu. Masya Allah. Ada pagar ayu mah. Iya, terus Mi. Terus. Ini kayaknya tuanya kayak gede mama. Oh hai. Dari mana ini Ibu? Dari Rawamangun mah. Oh Rawa. Oh deket. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya Allah. Iya. Ini teman sekelasmu ya rata-rata sama ya. Kayak lagi seragam teman apa, teman Majlis TPA Taklim Mas maksudnya? Bedu. Ih. Ya sekelas majelis taklim. Kelas Karena majelis begini taklim. Bedu. Seumur-umur mereka SMP nggak pantas. Iya mah. Iya. Maka seragam abu-abu putih kagak pantas SM bantal entil. Kuliah udah rada lemot. Ya Allah. Maka bikinlah kita Majelis ilmu. majlis taklim. Taklim. Berbagai level pendidikannya. itu dia. Inilah yang terjadi. Betul. Dulu yang bilang sekelas di majlis taklim. Iya sekelas makanya kan semua kalangan ada di situ ya. Ma. Amin. Amin. Nah itu tadi juga belum ngomong sama Zara tuh mah. Naon? Kalau ada orang yang ada orang statusnya tuh ngeledek itu, setiap dulu jadi kayak gatel gitu, pengen ikut komentar, pengen ikut Garuk? bukan garuk tadi, gatel ingin Untuk bertindak ngebalas. gitu. Oh, ingin berkomentar. Ingin berkomentar karena dia juga perbuatan di komentar ya, dia juga jadi gatel ingin berkomentar. Tarwagilonas ya. Sama ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tuqparu dzunub asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Fa shalawatullahi wa salamuhu ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Buah dari perbuatan. Perbuatan Buah dari perbuatan. Setiap hari, setiap saat, setiap minggu kita ini berkata dan berbuat. Iya apa iya? Iya, Betul, Ma. Ma. Sebagai seorang yang beragama Islam, sebagai seorang yang beriman, muslim dan mukmin, kita harusnya berpikir. Apakah perkataan saya, perbuatan saya, sikap perilaku saya benar enggak kata Allah? Itu modalnya dulu deh. Karena apa? Maaf dalam tanda kutip nih, jangan tersinggung. Saya nggak pernah nyinggung, ngomong bener aja. Yang tersinggung tolong punten. Tidak sedikit di antara kita emang gue pikirin. Iya betul. Yang penting lega hati gue. Kalau ngomong tuh asal goblek aja dah. Aduh, Ini semuanya dalam aturan agama kita salah. salah.
Karena sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, sikap kita semuanya dipertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Masya Allah. Itu. Jangan kita mengira kalau saya berbuat jahat, berbuat salah, misalnya tadi Bedu bilang, ngomentari negatif orang, lewat begitu aja, merdeka, selesai, nggak ada urusan, gue mah yang penting udah puas saat ini, ngejelekin dia. Salah. Boleh jadi orang yang dijelekin sama kita dikomentari negatif tadi nggak terima. Nggak terima. Orang yang tidak terima, orang yang terhina, orang yang teraniaya, siapa tahu dia berdoa sama Allah. Rasulullah SAW mengatakan doa mereka seperti kilatan api seret langsung dikabul oleh Allah. Masya Allah. Makanya mikir dulu kalau kita mau komentar. Nah, begitu pula kalau kita berbuat baik. Punten siapapun Anda. Saya, Anda semua nih. Kalau kita berbuat baik punten dalam tanda kutip. Jangan sekali-kali kita berharap orang yang kita berbuat baik akan membalas kebaikan kita. Camkan oleh Anda. Kita berbuat baik nolongin orang karena Allah. Hati kita pengen membantu orang karena Allah. Rezeki kita buat nolongin orang karena Allah, bukan milik kita, cuman melalui kita. Kita wajib siap mental seandainya orang yang kita berbuat baik, orang yang kita tolong, orang yang kita bantu nyuekin kita, bahkan menghina kita, bahkan maaf menjelek-jelekan kita, siap mental. Saya kerja karena Allah. Ya. Jadi, tapi jangan lupa semuanya ada catatan amal. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kita ucapkan, yang kita lakukan tidak terlepas di catatan raqib dan atid. Raqib mencatat kebaikan, atid mencatat keburukan. Semua dicatat. Kalau kita rekaman begini, cuma berapa kamera? Rekamannya Allah, 2 malaikat mengcover seluruh apa yang kita lakukan. Makanya sekarang, karena kita tahu apapun yang kita lakukan akan diterima akibatnya di alam akhirat nanti. Wasinu kama asadallahu ilaik. Kata Allah, berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Coba ibadah kita hitung-hitung. Banyak apa sedikit? Dikit mah. Nikmat Allah banyak. Mata bisa melihat, hidung bisa mencium, badan sehat, makan kenyang, pakaian warna-warni. Apa yang kurang? Ini perintah Allah. Kalau mengaku seorang mukmin, wasinu kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Ibadah kita sedikit, tapi kebaikan Allah luar biasa. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jangan mikirin, dia berbuat baik, aku balas kebaikan. Orang berbuat jahat, aku balas kejahatan. Sarwa gelona, gelo kabe, itu jelek. Betul. Jadi kita, kata Allah dalam Al-Qasas 77, wajib berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Jangan mikirin dia baik enggak sama kita, itu yang nilainya. Ya. Jadi kalau kita nolongin orang, jangan bikin pengen dibalas oleh dia. Yang penting libtigoi mardotillah, tidak mustahil kita ada kesulitan, orang lain sekeliling kita dengan kudrat iradat Allah digerakkan hatinya nolongin kita. Masya Jadi Allah. jangan berharap pujian dari manusia atas kebaikan kita perbuat kepada orang lain. Itu. Tapi berharaplah ridho Allah ya Maya. Betul. Oke, dan juga jangan membalas keburukan dengan keburukan. Jangan, sarwa gelona. gelonanya mah. Oke. Gelo kabeh. Gelo kabeh. Baik jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mari mah kita lanjutkan kembali. Lanjutin, Mah. Buah dari perbuatan. Bagaimana sebetulnya Allah mengatakan kepada semua perbuatan kita, perkataan kita, sikap perilaku kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Siapa yang berbuat baik, kebaikan akan kembali kepada dirinya. Siapa yang berbuat buruk, keburukan akan kembali kepada dirinya. Artinya kita mempertanggungjawabkan baik buruknya kita. Coba, kalau ada orang berbuat jahat, maling, ngerampok, yang ditangkap tetangganya apa dia? Dia lama. Dia yang ditangkap karena dia berbuat jahat.
Ada orang yang awalnya tukang nipu, blok. Begitu gede yang ditangkap emaknya apa anaknya? Anaknya yang nipu. Anaknya. Dia yang tanggung jawab. Iya. Nah, di dalam agama Hindu namanya karma. Karma. Cuman kita umat Islam tidak ada karma, yang ada sebab akibat. Nah, cuman punten, kita ini kan bergaul di masyarakat. Kebanyakan terpengaruh dengan kalimat-kalimat orang. Ya. Itu hukum karma, tahu. Padahal dalam Islam nggak ada hukum karma, yang ada sebab akibat. Orang berbuat baik, hasilnya baik. Baik. Orang berbuat buruk, hasilnya buruk. Saya baru. Hati-hati dalam kita bersikap perilaku sehari-hari. Jadilah orang yang baik, yang mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, menghindari yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tapi, ada tapinya. Manusia kan punya akal, punya nafsu. Dengan nafsu yang manusia miliki, kadang-kadang cenderung ke kiri adalah setan. Setan. Ke kanan malaikat. Ibu-ibu suka nonton sinetron? Suka. Contoh. Belegadag, ibu tahu belegadag? Apa tuh Bu? Belegadag tiba-tiba berdiri, putih, ganteng, rapi, gambaran malaikat, Masya membisikkan yang baik-baik. Hilang tuh malaikat kata sinetron. Iya. Belegadag sebelah kiri, hidung hitam tinggi gede, membisikkan kejahatan. Itu gambarannya setan. Sekarang survei membuktikan, karena kita manusia diberikan oleh Allah nafsu. Nafsu itu ada nafsu amarah yang mengajak kepada kejahatan. Ada nafsu yang mendapat rahmat dari Allah. Kadang-kadang walaupun dia punya iman, kalau imannya nggak kuat, edan eling. Edan eling. Kenapa? Karena ada nafsu. Ada keinginan. Pengen kaya kayak orang-orang, akhirnya berbuat jahat. Pengen punya pangkat. Pengen punya jabatan, injek ke kiri, injek kanan, sikut kiri, raih atas. Emang gue pikirin orang terluka dengan sikutan gue, gak ada urusan. Yang penting gue naik. Ada yang begitu, Bu? Ada. Contoh, pengen dia usahanya berhasil. Maka orang tadi pergilah ke dukun. Bawa syarat-syarat yang diperlukan. Walaupun maaf, secara akal manusia gak masuk. Contoh, dari kecil mama suka denger, ada orang tukang nyegik etetek ke Gunung Kawi. Katanya di Gunung Kawi itu kagak ngerti Gunung Kawi di mana, gue kan belum pernah. Iya. Ada jalan Kawi di sini. Kawi-kawi itu tanah tinggi. Kawi-kawi. Ke Gunung Kawi itu bertapa. Bayangkan berhari-hari di hutan belantara di atas kuburan. Ya Allah. Karena setan, kasihan kali yang duduk di situ di kuburan. Itu nama setan. Hei, minum darah. Coba pakai otak, pakai akal sehat. Pantas nggak darah diminum? Enggak. Tapi saking udah panapsu, udah nggak mikir halal haram, diminumlah darah. Itu gali kuburan perawan. Aduh. Diambil kain kapannya. Sering kan kita nonton di TV. Iya, mah. Anak perawan meninggal digali kuburannya. Iya mah, tali pocong perawan. Diambil lagi katanya jari-jari orang yang meninggal, bayi yang belum balik dan seterusnya. Ini mereka lakukan. Mereka tidak berpikir lagi halal atau haram, baik atau buruk. Yang penting nafsunya terpenuhi. Nauzubillah min dzalik. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, kalau kita melihat tiap hari nonton TV. Iya mah. Rasanya orang udah gak mikir halal haram. Gak mikir boleh tidak. Yang penting ambisinya tergenggam oleh dia. Tidak mikir menyakiti orang, melukai perasaan, menyindir orang, menjatuhkan orang. Betapa banyak orang yang meraih ambisinya dengan menjatuhkan orang lain, memuji dirinya. Iya apa iya? Iya mah. Kadang-kadang orang bersaing yang puluhan tahun sudah dipendam, diungkit kembali, dibuka kembali. Padahal itu aib, wajib ditutup. Kenapa? Agama boleh jadi dia tidak mengerti sama sekali, sehingga kelakuannya begitu. Boleh jadi dia mengerti, tapi setan yang sudah ada di otak dia mengatakan, alah dunia. Mereka lupa di dunia itu hidup hanya sementara. Masya Allah. Jadi semua ego, semua keinginan, ini tidak boleh kita melakukannya, ini perbuatan setan. Bukankah Allah berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faman ya'mal dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian menukarkan kecintaan kalian kepada anak cucu turunan kalian. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada harta yang kalian miliki, jabatan yang kalian miliki dengan zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya, dia orang rugi. Pertanyaan sekarang, hari gini ada nggak orang yang demi cinta anak, keluarga, istri, laki-laki
kemudian keluarga, cinta keluarga dikalahkan dengan ibadah kepada Allah, ada nggak? Ada. Banyak. Banyak. Anaknya masukinlah sekolah-sekolah yang tidak baik. Masya Allah. Girang anaknya pakai baju segini. Bangga. Nyanyi, girang anaknya dandan merah koneng hejo. Girang anaknya pating pecotot. Orang tuanya bangga. Ditukar cinta kepada anak dengan zikir kepada Allah. 2. Ada nggak orang yang menukarkan kecintaannya dengan harta kekayaan? Ada. Demi meraih kekayaan, dia tahu ngambil duit orang haram. Menipu orang, ngegarong. Bahkan saking ngilernya dengan motor orang dibunuh orang. Astagfirullahaladzim. Koruptor. Itu. Masya Allah. Ini yang dilakukan setan. Dan banyak terjadi. Kenapa? Mereka tidak berpikir bagaimana akibat di alam akhirat yang mereka pikirkan hanya dunia. Jangan lupa pemirsa. Boleh jadi hukuman di alam dunia tidak adil. Ya. Banyak orang berbuat baik belum mendapat pahala kebaikan. Banyak orang berbuat jahat belum mendapat ajab kejahatan. Tapi pasti hukuman di hadapan Allah pasti terjadi. Itulah yang terjadi. Sehingga Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya, Barang siapa yang berbuat kebaikan, walaupun sebesar biji jaro, dia akan mendapatkan balasan sebesar biji jaro. Barang siapa yang balasan kebaikan balasan kebaikan. Barang siapa yang berbuat keburukan, dia akan mendapatkan balasan walaupun sebesar biji jaro, dia akan mendapatkan balasan keburukan sebesar biji jaro. ini pemirsa yang anak saya katakan. Dan ini nyata. Iya, mah. Makanya jangan anggap Allah segitu doang. Segitu doang. Makanya disebut biji jaroh itu ada ulama mengatakan, pernahkah kita berdiri di depan jendela, di depan pintu, di sana ada cahaya matahari. Jendelanya pintunya terbuka. Kelihatan nggak debu-debunya? Kelihatan. Itu maksudnya. Saking kecilnya debu yang pada lewat, itulah yang disebut dengan biji jarah. Saking kecilnya. Hampir nggak nampak kan? Tuh coba ada matahari di jendela. Iya. Jadi sini. Kayak inilah pas kita garuk-garuk ketombe jatuh kayak gitu kali ya Maya. Ketombe emang gede. Masih gede ya Maya? Itu lebih kecil dari ketombe. Lu ketombean. Enggak, mau pakai peci. Garuk mulu. Pakai ini. Oh enggak. Ayo pasang Oke. iklan aja ketombe ya. Baik, kalau gitu Mama, nanti kita lanjutin lagi ya, Mama, Mas Bedu ya. Nah, jamaah tentunya buah dari kebaikan atau buah dari perbuatan akan kembali dibahas oleh Mama. Tapi buat Anda yang menantikan jawaban dari pertanyaan Instagram di @rumahmamadede_tv1, tenang ya, setelah ini Mama akan menjawabnya. Yang ada di studio juga boleh siapkan pertanyaan ya untuk Mama. Tetaplah bersama kami jamaah di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Silahkan Mas Bedu. Baik, jamaah yang sudah ada di studio untuk bertanya ke Mama silakan. Siapa yang mau bertanya? Mangga berdiri, Cuk. Iya, Ibu. Jangan lupa namanya, salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Visa dari Majelis Taklim Nurul Baitul Rawamangun. Mangga. Galau nih mah, ya masalah apa mah yang sumpah gitu mah. Misalnya ada nih orang tua yang sumpah kepada anaknya katanya susah 7 turunan kayak gitu. Nah sedangkan anaknya itu perbuatannya sepertinya baik gitu mah. Apakah itu kan kata-kata sebagian dari doa ya mah, apalagi yang diucapkan oleh orang tua. Itu cerita orang mah, bukan saya. Pertanyaan Bukan bisa. saya. Langsung takut disangka saya. Apakah buah dari perbuatan itu ya mah ya akan kena gara-gara sumpah padahal dia berbuat baik gitu, aturan gitu mah. Aturan lu yang nanya lu. Ya, Oke, bisa. Jadi begini. nangkep lah Mama ya, pertanyaan menangkap ya Maya. Kita lihat di dalam Al-Baqarah 225. La yu'ahidukumullahu billagwi fi aimanikum walaki yu'ahidukum bima kasabat qulubukum. Kamu tidak akan mendapatkan dosa dengan apa yang dilakukan dengan tanganmu, tapi dari hatimu. Kalau misalnya orang tadi nyumpahin anaknya baik, disumpahin jelek, ini kesalahan kita. Iya mah. Itu tidak akan mengena. Bisa. Bisa apa? Visa. 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 Ini kan orang Ciamis. Iya. Jangan pakai eng. Visa. Jadi seperti itu. Makanya kita jadi orang tua jangan sembarangan ngomong. Kenapa?
Rasulullah sedang bersabda, Allahumma jangan sembarangan bicara. Siapa tahu ketika kita berbicara, maka saat itu waktunya dikabul doa-doa kita. Masya Allah. Kalau di masyarakat namanya bukan dari Allah dikabul. Yang begitu, ada malaikat lewat. Maksudnya ketika kita ngomong begitu, anak bandel, anak nakal, jangan bangkit kata Pisa tadi. Jangan maju. Itu kalau tidak ada Allah mengabulkan doa orang tadi nggak akan terkabul. Tapi jangan sembarangan. Siapa tahu dalam tanda kutip waktu orang tua ngomong begitu doa kita sedang dikabul oleh Allah Ya Subhanahu wa Allah. Ta'ala. Nauzubillah. Makanya anak tadi takut. Saya berbuat baik selama ini. Tapi emak saya ngomongin begitu. Iya. Ini kita tahu Pisa. Bahwa yang namanya bukan hanya anak yang durhaka kepada orang tua. Tidak sedikit orang tua yang durhaka kepada anaknya. Bayangkan. Digodain tidak baik, didoain tidak baik anaknya. Ini kan orang tua durhaka. Durhaka. Harusnya kita sebagai orang tua mendoakan yang terbaik buat anaknya, itu yang normal. Iya mah. Artinya orang tua durhaka abnormal mendoakan yang buruk. Jangan takut, jangan khawatir, banyak istighfar sama Allah, mohon yang terbaik kepada Allah. Mudah-mudahan ibunya dibalikan hatinya biar tidak tuman. Tahu tuman? Bisa. Kebiasaan mendoakan yang buruk buat anaknya. Ya. Doakan. Terima kasih. Ya, sekarang udah boleh berangkat umroh pakai dia aja. Iya, bukan. Visanya beda mah. Oh, Ini beda. kertas. Ini kan visanya nggak tipis, itu visanya. Ngantongnya susah. Iya. Udah Ibu Visa bagaimana? Iya. Iya. Terima kasih. Oke. Udah puas ya? Kita sementara bervisa dengan Ibu Visa, kita beralih ke Instagram. Instagram. Ibu Sarah. Ibu apa Mbak? Mbak. Mbak. Mbak, sebesar Ibu Sarah. Sus. Dari Tiara Tara Mutiara mah. Waduh, Tiara Tara Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TTM. TTM. Galau nih mah. Apa TTM? Apa benar Mamah Dede, seandainya kita memberi sedekah kepada fakir miskin, maka yang membalas kita justru dari arah yang tidak pernah kita duga-duga mah? Sangat benar. Tadi udah saya katakan. Kalau kita menolong orang, membantu orang, jangan sekali-kali minta balasan dari orang yang kita tolong. Ya. Minta balasan dari orang kita bantu. Disekolahin, dikawinin, sampai sarenya emang gue pikirin. Rezeki dari Allah. Benar Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Modalnya takwa. Ya. Digantungkan oleh Allah takwa. Raih oleh kita takwa. Masya Allah. Kalau kita termasuk golongan orang takwa, janji Allah yang pertama. Masalah berat bagaimanapun bisa terurai. Ibu-ibu dari Rawamangun. Rawamangun ya? Iya. Bangun. Ibu dari Rawamangun. Siapapun pernah punya masalah. Benar nggak? Betul. Berat. Saat itu berpikir rasanya nggak sanggup mengatasinya. Aduh. Tapi dengan kudrat iradat Allah, dengan ketakwaan kita kepada Allah, sekarang ternyata selesai. Corona udah 2 tahun. Aduh, kantor hancur. Hancur. Di PHK, diberhentiin. Ada yang separuh gaji DST. Iya. Survei membuktikan 2 tahun ini. Tapi dengan ketakwaan kita kepada Allah, survei membuktikan. Pernah nggak telanjang gara-gara nggak punya baju? Enggak mah. Enggak mah. Pernah nggak kelaparan gara-gara nggak punya Jangan makanan? sampai. Ini ya Allah katakan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tidak pernah kalian duga. Yang wajib kita ingat bahwa rezeki bukan hanya duit, badan sehat, mata bisa melihat, pola berpikir, semuanya itu rezeki, nikmat karunia dari Allah yang mendukung dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, itulah rezeki. Rezeki. Oke. Bagaimana mah dengan amal perbuatan kita bersodako kepada seseorang atau instansi atau lembaga atau apalah ya, tapi tidak sampai kepada si penerima. Mungkin anggap aja kita tertipu lah gitu mah. Oke. Nah, apakah itu akan dinilai sebagai amal Nah, ini perbuatan baik? bener. Maaf dalam tanda kutip jangan marah ya. Ini lagi contoh, lagi nanya saya jawab dong sesungguhnya. Misalnya ada badan tertentu, misalnya Bajis. Ada orang yang zakat ke Bajis, Iya. ternyata curang, nggak sampai ke fakir miskin. Nggak nyampe. Dosa nggak? Kita niatnya dapat pahala sampai innamal amalu biniat. Yang dosa dia. Punten dalam tanda kutip. Kita kan tahu ayatnya. Iya. Wa'budullaha wal tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jadil qurba wal jadil junubi wa sahibil janbi wa ma malakat aymanukum dan seterusnya. An-Nisa 36. Yang harus kita bantu orang tua kita, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, tetangga dekat, tetangga jauh, kemudian teman sejawat dan seterusnya. Itu kata Allah. Kalau mamah punten semuanya maaf dalam tanda kutip. Iya mah.
Sampai detik ini saya belum pernah bayar zakat ke Bajis. Kenapa? Tetangga mamah masih banyak susah. Iya. Keluarga mamah masih banyak orang miskin yang harus dibantu. Makanya ayat ini saya pakai betul. Tetangga, saudara itu yang kita urusin. Bukan orang yang jauh. Kenapa? Kalau kita sampaikan ke Bajis, punten sekali lagi. Bukan saya, ini sama sekali tidak hanya saya pribadi. Belum tentu tetangga kita kebagian. Benar nggak? Belum tentu saudara saya disekolahin. Iya. Berbeda kalau kita langsung, saudara kita nih, ipar kita gitu. Ditangani langsung ya, Mas. Betul, kalau saya begitu. Mungkin kalau masih ada sisanya kali enggak juga ya. Kecuali kalau banyak sok, Banyak beduk iya. sok. Bisa tetangga saudara semua udah kurus Ya, mau masih ada kene, sok bantu ke bantuan. lembaga-lembaga yang lain boleh silakan. Itu bersyukur. Oke. Ya. Cuman karena nenek-nenek terbatas. Masya Allah. Baiklah, kalau gitu nanti kita lanjutkan kembali ya. Nah jamaah yang penasaran juga dengan jawaban-jawaban Mama dari pertanyaan Instagram di @rumahmamadede_tv1 masih ada lagi nih setelah ini. Jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Silahkan Mas Beduk. Oke, setelah Ibu Visa ada yang mau bertanya juga? Ada dong. Langsung ibu paspor. Ibu paspor. Ibu paspor. Visa sudah, paspor udah berangkat dah. Berangkat deh Masya Allah. Ya kan Ibu paspor, Ibu paspor. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti dari Majelis Taklim Nurul Ibadah Rawamangun. Mangga, Galau nih Mah. ada apa Bu Yanti? Mah kita sudah berusaha berbuat baik di lingkungan, di keluarga maupun di masyarakat. Namun masih ada jamaah yang nyinyir gitu. Gimana kita nih Mah? Harus bagaimana dan perbuatan kita ini harus seperti apa Mah? Menyikapinya. Menyikapinya. Oke. Itu aja. Ya. Memang sering terjadi itu, Mas. Baik Ibu Yanti dan semua pemirsa TV One dimanapun Anda berada, jangan harap semua orang suka dengan saya. Jangankan kita manusia biasa. Iya Ma. Nabi dan Rasul pun banyak orang yang tidak suka Bu Yanti. Masya Allah. Ada orang yang tidak suka, ada orang yang membenci. Bahkan ada orang yang ingin membunuhnya. Dan itu bukan orang lain, pamannya Nabi. Iya. Abu Jahal, Abu Lahab, tetangga. Yang penting Ibu Yanti, saya berkata, berbuat, bersikap, berperilaku niatnya karena Allah. Saya tahu mana yang benar kata Allah, mana yang salah kata Allah. Penilaian orang emang gue pikirin. Punten Bu Yanti. Kalau dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, mikirin komentar orang, saya jamin gak bakal bisa melangkah. Ya. Menderita, sakit hati. Aduh. Capek, kesel, sebel mulu sama orang. Akhirnya ngebuncah di dada, lama-lama meledak. Masya Allah, gedek sama orang. Lama-lama kita ini kesel, sebel, gedek sama orang, sakit, wassalam. Wassalam, astagfirullahaladzim. Nggak usah begitu. Bukankah yang dinilai oleh Allah pekerjaan kita yang maksimal sesuai dengan kemampuan yang ada, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Justru, punten kalau saya, kalau ada orang yang tidak suka sama kita, benci sama kita dengan apa yang kita lakukan selama ini, kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, dengan dia bersikap begitu, gue semakin tegar, gue semakin hebat. Karena dia tidak suka, berarti dia tidak punya sifat yang baik. Begitu, Ya. Jangan repot. Jangan. Terima kasih Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Mas, selanjutnya dari Instagram ya, boleh Mas Beduk ya? Boleh. Ini banyak banget yang nanya, tapi ini yang terpilih nih Mah. Ayana_Alma. Ayana. Assalamualaikum. Adanya, Ayana. Waalaikumsalam Ayana. Galau nih Mah. Ayana un Ayana. Bener galau nih Mah, buah dari perbuatan orang yang ngutang. Udah saya tagih tetapi nggak mau bayar. Nanti di akhirat bagaimana Allah mengadili saya dan dia? Apa saya harus ikhlaskan uang yang dipinjamkan dia Mah? Ikhlas. Punten, karena Anda bertanya kepada saya jawab sesuai dengan pemikiran yang ada. Satu, Dan pengalaman ya, Bang. berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar yang ngutang ke Ayana punya duit buat bayar ke Ayana. Iya Mah. Ternyata tidak. Dua, ya Allah dia belum bayar, kalau begitu gantikan duit yang dia pinjam, rezeki datangkan untukku ya Allah. Titik. Ternyata belum juga. Ya Allah, boleh jadi dosa saya banyak. Mudah-mudahan dengan utang yang tidak dia bayarkan ke saya menghapus dosa-dosa saya. Punten, sekali lagi. Yang saya takut
rumah punya, mobil punya, suami punya, anak punya, badan sehat, semua itu berfungsi dengan baik, maksa minta sama Allah biar utang orang tadi dibayarkan ke kita. Punten yang saya khawatir, semua nikmat yang ada di sekeliling kita hilang. Suami, kesehatan, fungsi tubuh, anak, keluarga, kebahagiaan. Bagaimana hilang semua, tapi diberikan yang Anda paksa memintanya, yaitu utang orang. Milih mana ayana? Kalau mama milih yang ada, dia nggak pada bayar aja, gua masih makan. Iya. Dia sehat, baju punya, kerudungan punya. Nah, siapa Apa tahu yang kurang? nikmat kita nggak diambil dan seterusnya kita Ya dihapusin. iya, ya sudah. Jangan dipikirin, lahir juga kagak punya apa-apa. Iya. Kalau anak mikirin yang sudah dipinjam orang, sampai sakit, sampai kesel bagaimana, sadar. Mendingan nyari yang belum ada daripada mikirin yang orang belum bayar. Begitu. Gitu ya, Mah. Jadi lebih baik diikhlaskan. Bukan berarti nggak ditagih ya, Mah. Tagih itu maksimal 3 kali Jahrah. Cuman kebanyakan punten. Iya, Mah. Nggak semua. Kebanyakan yang minjem galakan dia. Iya, Mah. Ya kan, Duk? Iya betul mah, sering banget itu. Emang butuh banget apa? Emang duitnya udah gak ada banget apa? Lah yang ngutang kan dia. Gitu sering gitu, Mah. Emang bener tagih itu harus 3 kali. Karena Yang minjem itu kalau lagi minjem karunya. Kasihan mah. Iya. Ngenes sampai kita nggak tega. Begitu nagih galakan dia. Pokoknya kalau tanda-tanda tangan kanan di dengkul, nah itu tandanya tuh sih. Mau minjem duit. Yang diusap dengkul. Bukannya nih. Enggak, Pak. Bukan perut ya. Si Udah. beduk Yang penting kita udah nagih maksimal 3 kali. Kalau keterusan lagi kita jadi ketagihan. Ketagihan. Ya baiklah kalau gitu Mama nanti tentunya kita bisa membahas dengan tema lain lagi. Tapi untuk saat ini terima kasih ya Mah. Tausiahnya, Masya Allah jamaah. Hari ini kita sudah mendengarkan nasihat Mama nih mengenai buah dari perbuatan. Nah jamaah, tadi Mama sudah ingatkan kita firman Allah di Al-Qasas 77 bahwa agar kita berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Dan tentunya di dalam surat Al-Isra ayat 7, berbuat baiklah tentunya itu apabila berbuat baik tersebut itu nantinya untuk dirimu sendiri. Dan apabila berbuat buruk dan itu pun akhirnya kerugian dari berbuat buruk itu akan berbalik kepada diri kita gitu. Jadi tadi ada suratnya Al-Qasas ayat 77 dan juga Al-Isra ayat 7. Nah baiklah kalau gitu kita tutup dengan doa Pintar, yuk. Zahra. Mama silahkan. Oke. Baik pemirsa, ibu-ibu yang pakai trusmi hijau, kudungan putih, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Amin. Kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau perintahkan kepada kami semua sebagai hamba-Mu agar kami berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana Engkau telah berbuat baik kepada kami. Engkau pun melarang kepada kami berbuat jahat kepada orang lain. Karena kita pun tidak ingin dijahati oleh orang lain. Oleh karena itu dari hati yang paling dalam ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, hunjamkan dalam hati dan dada kami agar kami setiap saat dan waktu selalu berbuat baik, berkata baik, bersikap perilaku yang baik. Hanya mohon kepadamu balasannya. Dan seandainya saja di antara kami pernah berbuat buruk dan pasti karena kami manusia biasa ya Allah, ampuni kami. Ampuni dosa orang tua kami. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Tunjuki kami di jalanmu yang benar. Tentu dengan bimbingan darimu, tuntunan darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas berdua. Ana Bawi terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi informasi. Wah, enggak belum ya.
Dan terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio dari Rawamangun. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.